Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Nugrahani, NIM 2619046. Di sini saya akan menjelaskan tentang zati dan arodi serta kulliyati al-khams. Yang pertama, zati dan arodi. Selain lafaz mufrad kulli yang sudah disebutkan, ada juga yang disebut dengan kulli zati dan kulli arodi. Pengertian dan contohnya masing-masing sebagai berikut. Kulli zati. Pengertian dari kulli zati yaitu sesuatu yang tidak keluar dari hakikat dan merupakan bagian dari respon, atau ia merupakan sesuatu yang sama dengan yang dimaksud. Dengan kata lain, zati adalah sesuatu yang menjadi hakikat yang dituju oleh makna lafaz. Contoh, hewan dan nantik atau berpikir merupakan hakikat dari insan. Kulli arodi. Pengertian dari kulli arodi yaitu sesuatu yang berada di luar hakikat. Dengan kata lain, arodi adalah sifat yang terdapat dalam zat. Contoh, tertawa bagi manusia. Tertawa merupakan sifat manusia. Walaupun tidak tertawa, manusia tidak akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Kulliyat al-khams. Lafaz kulli zati dan arodi telah disebutkan pada materi sebelumnya. Kita lihat kembali nisbah antara dua lafaz kulli. Nisbah antara dua lafaz kulli terbagi menjadi 5 macam. Kelima macam inilah yang disebut dengan kulliyat al-khams, yang merupakan bahan pembuatan dari takrif atau pengertian. Yang pertama, al-naum. Pengertian dari al-naum adalah lafaz kulli yang mencakup banyak individu yang sama dalam hakikatnya, atau lafaz kulli yang berada di bawah lafaz kulli lainnya yang memiliki bukti individu yang lebih luas. Contoh, manusia. Mufradnya itu banyak seperti Ahmad, Ali, Mustafa, dan lain-lain. Yang kedua, al-jins. Pengertian dari al-jins adalah lafaz kulli yang mencakup individu-individu yang hakikatnya berbeda-beda, atau lafaz kulli yang di bawahnya terdapat lafaz kulli lainnya yang lebih khusus. Contoh, hewan. Di bawahnya ada rusa, kucing, kuda, dan lain-lain. Yang ketiga, al-fasol. Pengertian dari al-fasol adalah suatu sifat atau kumpulan sifat substansial yang dapat membedakan suatu individu dari individu lainnya yang hakikatnya bersekutu dalam satu jenis. Contoh, berpikir natik. Bagi manusia dapat membedakan dari yang bukan manusia. Yang keempat, khosos. Pengertian dari khosos adalah suatu sifat atau kumpulan sifat-sifat di luar hakikat yang terdapat dalam suatu hakikat atau individu. Contoh, kemampuan belajar bahasa merupakan sifat khas bagi manusia. Dalam kata lain, khosos ini adalah sifat yang khusus bagi suatu individu tertentu. Yang kelima, arod am. Pengertian dari arod am adalah suatu sifat atau beberapa sifat di luar hakikat yang terdapat pada individu yang hakikatnya berbeda. Contoh, kemampuan berjalan bagi manusia atau hitam bagi kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsa Febriana NIM 2619045 akan bahas tentang perlawanan kata-kata atau taqabul al-alfaz dan hubungan antara dua lafaz kulli. Nah, yang pertama kita bahas tentang perlawanan kata-kata atau taqabul al-alfaz. Adalah dua kata yang tidak dapat berkumpul dalam satu objek dan dalam satu waktu.
Contohnya, pada satu objek dan satu waktu itu tidak dapat berkumpul antara hadir dan tidak hadir, atau antara bicara dan tidak bicara. Nah, perlawanan kata-kata ini ada 3 macam. Yang pertama, taqabul al-salab wa al-ijab, atau perlawanan antara positif dan negatif. Dan yang kedua, taqabul al-diddain. Dan yang ketiga yaitu taqabul al-mutadaifain. Nah, yang pertama, taqabul al-salab wa al-ijab, atau perlawanan antara negatif dan positif itu dua kata yang secara bersama-sama tidak dapat berkumpul dalam satu objek dan dalam satu waktu. Dan pengisi dalam satu waktu itu tidak dapat tiada, mesti salah satunya ada. Nah, contohnya manusia dan bukan manusia. Bisa juga wujud dan tidak berwujud gitu. Dan yang kedua yaitu taqabul al-diddain. Nah, taqabul al-diddain ini perlawanan dua kata yang tidak mungkin dapat berkumpul secara bebarengan atau bersama-sama dalam satu objek dan waktu, tetapi dapat terjadi jika tidak ada alasan tidak ada dari satu objek secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, contohnya itu hitam dan putih. Nah, kalau hitamnya ada dan tidak putih, bisa seperti merah atau hijau. Dan yang ketiga yaitu taqabul al-mutadaifain. Nah, yaitu perlawanan dua kata yang tidak mungkin dapat diimplementasikan salah satunya tanpa adanya yang lain. Contohnya guru dan murid, terus dosen dan mahasiswa atau juga bapak dan anak. Nah, dan yaitu sebab kedua yaitu hubungan antara dua lafaz kuli. Nah, dilihat dari segi hubungan itu antara satu makna lafaz kuli dan makna lafaz kuli lainnya itu terdapat 5 macam, yaitu nisbah taradif, nisbah tasawi, nisbah tabayun, nisbah umum wa khusus al-mutlaq, dan nisbah umum wa khusus min al-wajh. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu nisbah taradif. Nisbah taradif itu dua lafaz yang bersatu dalam pengertian dan buktinya. Berarti pengertian serta buktinya. Contohnya asadun wa gad dan farun, atau binatang buas, insanuri dan basyarun, atau hewan berpikir. Berarti binatang, terus pengertiannya binatang, buktinya itu binatang itu buas gitu. Terus yang kedua nisbah tasawi. Nisbah tasafi itu dua kata yang satu dalam buktinya tetapi tidak satu dalam pengertiannya. Berarti tidak sinkron dalam pengertiannya gitu. Contohnya tuh natik dengan qabili al-ta'lim al-raqi. Nah, buktinya satu yaitu manusia. Akan tetapi pengertian natik berbeda dengan pengertian qabili al-ta'lim al-raqi. Yang pertama artinya berpikir, dan yang kedua yang yaitu dapat dididik. Dan yang ketiga yaitu nisbah tabayun. Nisbah tabayun yaitu dua lafaz yang berbeda dalam pengertian dan buktinya. Berarti berbeda antara pengertian dan buktinya. Bukti yang satu tidak sama dengan bukti yang lainnya. Contohnya itu kuda dengan pohon, atau juga sungai dengan rumah. Nah, yang keempat nisbah umum wa khusus al-mutlaq, yaitu dua kata yang salah satu dari harapan lebih umum dan mencangkup individu yang lainnya. Contohnya itu ma'dan atau barang tambang dengan nuhas atau perunggu. Nah, barang tambang itu umumnya itu perunggu. Dan yang kelima yaitu nisbah umum wa khusus min al-wajh, yaitu sebagai
bukti dan salah satu bukti-bukti individu yang lain. Keduanya dapat berkumpul pada satu benda, tetapi dapat memenuhi pula berpisah pada benda yang lain. Contohnya antara manusia dan putih, bisa ada pula benda lain, seperti kapur. Kapur kan juga putih ya. Nah, nisbah tabayun, nisbah umum wa khusus al-mutlaq, dan nisbah umum wa khusus min al-wajh. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu nisbah taradif. Nisbah taradif itu dua lafaz yang bersatu dalam pengertian dan buktinya. Berarti pengertian serta buktinya. Contohnya asadun wa gad dan farun, atau binatang buas, insanuri dan basyarun, atau hewan berpikir. Berarti binatang, terus pengertiannya binatang, buktinya itu binatang itu buas gitu. Terus yang kedua nisbah tasawi. Nisbah tasawi itu dua kata yang satu dalam buktinya tetapi tidak satu dalam pengertiannya. Berarti tidak sinkron dalam pengertiannya gitu. Contohnya tuh natik dengan qabili al-ta'lim al-raqi. Nah, buktinya satu yaitu manusia. Akan tetapi pengertian natik berbeda dengan pengertian qabili al-ta'lim al-raqi. Yang pertama artinya berpikir, dan yang kedua yang yaitu dapat dididik. Dan yang ketiga itu nisbah tabayun. Nisbah tabayun yaitu dua lafaz yang berbeda dalam pengertian dan buktinya. Berarti berbeda antara pengertian dan buktinya. Bukti yang satu tidak sama dengan bukti yang lainnya. Contohnya itu kuda dengan pohon, atau juga sungai dengan rumah. Nah, yang keempat nisbah umum wa khusus al-mutlaq, yaitu dua kata yang salah satu dari harapan lebih umum dan mencangkup individu yang lainnya. Contohnya itu ma'dan atau barang tambang dengan nuhas atau perunggu. Nah, barang tambang itu umumnya itu perunggu. Dan yang kelima yaitu nisbah umum wa khusus min al-wajh, yaitu sebagai bukti dan salah satu bukti-bukti individu yang lain. Keduanya dapat berkumpul pada satu benda, tetapi dapat memenuhi pula berpisah pada benda yang lain. Contohnya antara manusia dan putih, bisa ada pula benda lain, seperti kapur. Kapur kan juga putih ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang takrif dan pembagiannya. Nama saya Muhammad Riyadi, NIM 2619043. Definisi takrif. Takrif, al-ta'rif, secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu. Takrif juga disebut al-qaul al-syarih, ungkapan yang menjelaskan. Dengan demikian takrif menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan, penjelasan itu sendiri, dan cara menjelaskannya. Menurut Al-Jurzani menjelaskan, takrif adalah penjelasan tentang penuturan sesuatu yang dengan mengetahuinya akan melahirkan sesuatu pengetahuan yang lain. Takrif juga disebut al-hajz, yaitu kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. Pengertian logis tentang persoalan objek pikir merupakan upaya memahami maknanya dalam membentuk sebuah keputusan dan argumentasi ilmiah yang menjadi pokok bahasan mantik. Dan dalam praktiknya mesti menguasai bahan pembentukan takrif, yaitu kullihal hams. Sedangkan menurut istilah ahli logika mantik, takrif atau definisi adalah teknik menjelaskan sesuatu yang dijelaskan untuk diperoleh suatu pemahaman secara jelas dan terang, baik dengan menggunakan tulisan,
maupun lisan. Dan dalam ilmu mantik dikenal dengan sebutan qaul syarih. Dalam bahasa Indonesia, takrif tersebut dapat diungkapkan dengan berbatasan dan definisi. Itu mantik. Pembagian takrif. Takrif dibagi menjadi 3. Yang pertama takrif had, yang kedua ada takrif rams, yang ketiga ada lafzi. Apa itu takrif had? Takrif had itu hadir secara etimologi, artinya mencegah. Had, mencegah. Karena takrif model hadir mencegah masuk selain perkara yang ditakrifkan. Yang kedua, takrif rams, definisi aksidental. Rams secara etimologi memiliki arti bekas atau pengaruh atsar. Karena dalam takrif model rams terdapat has yang merupakan petunjuk dari hakikat. Yang terakhir yaitu ada lafzi atau definisi nominalis. Mendefinisikan suatu lafaz menggunakan lafaz lain yang semakan dan menurut pendengar dianggap lebih kenal, atau suatu mu'araf yang didefinisikan dengan menggunakan kata muradif yang lebih jelas dari mu'arif. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang meragu. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.